Nah, sekarang pelajaran baru, lah kapan fi'il mudhari itu rofa? Kapan fi'il mudhari nasab? Kapan fi'il mudhari jazm? Nah, maka diterangkan fi'il mudhari asli adalah rofa. Gitu ya. Fi'il mudhari asli, maksud asli itu tidak didahului apa-apa, berarti rofa. Paham ya? Fi'il mudhari asli adalah rofa. Dia menjadi nasab kalau didahului amil nasab. Menjadi jazm kalau didahului amil jazm. Kalau tidak ada apa-apa, ya rofa. Gitu ya. Kalau tidak ada apa-apa yang mendahului amil, maka dia rofa. Kalau didahului amil nasab, menjadi nasab. Didahului amil jazm, menjadi jazm. Gitu ya. Nah, sekarang pelajarannya, lah amil nasab itu apa saja? Gitu ya. Maka kalau ditanya amil nasab itu apa? Jawabannya apa? Apa? Disebut amil nasab itu apa? Huruf-huruf yang berada di depan fi'il mudhari yang menyebabkan mudhari dibaca nasab. Itu namanya huruf-huruf yang ada di depan mudhari yang menyebabkan mudhari dibaca nasab, yaitu namanya amil nasab. Semua huruf ya, tidak ada, semua huruf gitu ya. Lah apa saja amil nasab? Yang pertama an. Jadi kalau ada an mesti dibaca nasab. Gitu ya, contoh. Nanti kenapa nasab? Karena ada an, gitu ya, gitu. Yuridu Muhammadun ayyaqra'al Qur'an. Muhammad menginginkan untuk membaca Al-Quran. Coba ya dari contoh itu. Yuridu Muhammadun ayyaqra'al Quran. Mana mudhari'nya? Yuridu. Mudhari' apa? Shahihul akhir. I'rabnya rafa. Alamat rafanya dhamma dhahira. Kenapa rafa? Tidak didahului amil nasab dan amil jazm. Sebelum yuridu itu tidak ada apa-apa. Nah, terus mana lagi mudhari'nya? Yaqra'a. Mudhari' apa? Shahihul akhir. I'rabnya? Alamat nasabnya? Fathah dhahira. Kenapa nasab? Amil nasab berupa an. Lagi ya. Wajaba 'alal mu'minina ayyata'allamul Qur'an. Wajib atas semua orang mukmin untuk mempelajari Al-Qur'an. Mana mudhari'nya? Yata'allamu. Mereka mempelajari. Mudhari' apa? I'rabnya? Alamat nasabnya? Membuang nun. Kalau rafa tetapnya nun. Kenapa nasab? Amil nasab berupa an. Gampang? Gampang. Yang kedua amil nasab yaitu lan. Lan artinya apa? Tidak akan. Tidak akan. Kalau an tadi sekiranya bahwasanya, kalau lan tidak akan. Layyan jaha malaya jatahidu. Tidak akan berhasil orang yang tidak sungguh-sungguh. Mana mudhari'nya? Yang jaha. Mudhari' apa? I'rabnya? Alamat nasabnya? Kenapa nasab? Amil nasab berupa lam. Al-mu'minu la yad'uwa ala akhihi. Seorang mukmin tidak akan mendoakan buruk kepada saudaranya. Jadi kalau da'a ala itu doa buruk ya. Kalau da'a ali doa baik. Mana mudhari'nya? Yad'uwa. Mudhari' apa? I'rabnya? Alamat nasabnya? Fathah dhahira. Wah, kenapa nasab? Nasab berupa lan. Kenapa lancar? Karena gampang. Terus ketiga, amil nasab adalah lam ta'lil. Disebut juga lam kai. Artinya itu agar. Ta'lil itu kan alasan ya. Agar, untuk, supaya, yaitu namanya lam ta'lil. Bunyinya li. Li. Contoh, zahaba Muhammadun ilal masjid liyuqimus shalah.
Muhammad pergi ke masjid untuk mendirikan sholat. Itu li artinya agar, untuk, supaya, yaitu namanya lam ta'lil. Ta'lil itu alasan. Mana mudhari'nya? Yuqima. Mudhari' apa? I'rabnya? Alamat nasabnya? Kenapa nasab? Karena ada amil nasab Berupa lam ta'lil. Jangan bilang li, nanti banyak li ya. Nanti ada 3 li. Kebetulan yang ketemu masih 1 li ya. Nanti li apa? Gitu ya. Jadi lam ta'lil artinya agar. Anzalallahul Qur'ana liyahdiyan nasa ila darissalam. Allah menurunkan Quran agar dia memberi petunjuk manusia kepada negeri keselamatan. Mana mudhari'nya? Mudhari' apa? mu'tal akhir. I'rabnya? Nasab. Alamat nasabnya? Fathah dhahirah. Kenapa nasab? Karena ada lam ta'lil. Amil nasab berupa lam ta'lil. Terus nomor kai. Kai itu sama dengan lam ta'lil, sama. Ya. Gitu, agar. Jadi kadang pakai kai, kadang pakai li. Li itu agar sebenarnya. Kai supaya. Kadang pakai li, kadang pakai kai, kadang pakai li kai, agar supaya. Sama ya, Indonesia kadang agar, kadang supaya, kadang agar supaya. Nah, sama ya. Sama kai sama dengan lam ta'lil. Dilewati ya, karena sama. Terus yang kelima, termasuk amil nasab juga adalah idzan. Idzan artinya apa? Jika demikian. Jika demikian, kalau begitu. Ya, jika demikian, kalau begitu. Idzan. Apa contohnya? La tubadziru idzan tuflisu. Kalian jangan boros. Jika demikian, kalian akan bangkrut. Mana mudhari'nya? Tuflisu. Sebetulnya tubadziru juga mudhari' ya, tapi tidak ditanya. Tuflisu mudhari' apa? Af'alul khamsah. I'rabnya? Alamat nasabnya? Membuang nun. Kenapa nasab? Berupa idzan. Oh ya, tambah satu lagi ya. La tatakasal idzan tabqa fil jahli. Engkau jangan bermalas-malasan. Jika demikian, engkau akan tetap di dalam kebodohan. Mana mudhari'nya? Tabqa. Mudhari' apa? Mu'tal akhir. I'rabnya? Alamat nasabnya? Fathah muqaddarah. Gitu kan, belakangnya alif tabqa. Gitu ya. Andaikan tabqiyah, tabqiyah. Andaikan tabqu ya tabquwa. Gara-gara tabqa alif, maka fathah muqaddarah. Kenapa nasab? Karena didahului Dengan amil nasab berupa idzan. Terus yang keenam, lam juhud. Ini bunyinya juga li, sama-sama li. Tapi tadi lam ta'lil agar. Ini lam juhud. Juhud itu artinya penolakan atau penentangan. Nah, dinamakan lam juhud itu kenapa? Penentangan, penolakan. Karena lam itu berfungsi untuk menguatkan nafi. Nafi itu apa? Tidak. Kalau larangan itu nahi, ya. Nafi itu tidak. Paham ya? Berarti lam juhud itu jatuh setelah nafi. Ada nafi, terus di depannya kasih li depannya. Li itu menguatkan nafi sebelumnya itu, gitu ya. Maka itu artinya lam juhud. Lah nafi yang kuat, kalau perlu dikuatkan harus pakai nafi yang kuat, ya. Nafi yang kuat itu menggunakan lam yakun atau makana. Menggunakan apa? Lam yakun atau makana. Berarti lam yakun li, makana li. Linya itu menguatkan lam yakunnya atau menguatkan makananya. Paham ya? Kalau pakai mudhari' ya lam yakun, kalau pakai madiyah makana. Artinya tidak. Lah karena menguatkan, maka artinya apa? Kalau menguatkan, sungguh, ya, sungguh tidak. Kan tadi ada nafi, ya, nafi itu ada li, makana li, lam yakun li. Berarti sungguh tidak, sungguhnya menguatkan tidak. Paham ya? Gitu. Lam yakunillahu liyu'adzibal mu'minin. Apa artinya? Sungguh Allah
tidak akan menyiksa orang-orang mukmin itu. Mana mudareknya? Sebetulnya yakin juga, tapi yang lain. Yu'adziba. Mudharek apa? Shahihul akhir. I'rabnya nasab. Alamat nasabnya? Kenapa nasab? Amil nasab berupa lam juhud. Kenapa li itu dinamakan amil lam juhud? Karena dia menguatkan nafi. Mana nafinya? Lam yakun. Gampang ya? Gitu. Contoh lagi, makanal mu'minuna liyadhlimul mu'minin. Apa? Sungguh orang-orang mukmin itu tidak akan mendolimi orang-orang mukmin yang lain. Mana mudhareknya? Yadhlimu. Mudharek apa? I'rabnya? Alamat nasabnya? Kenapa nasab? Nasab berupa mana lam juhudnya? Liyatim. Kenapa lam yang itu dinamakan lam juhud? Karena nafi. Mana nafinya? Makanya. Kenapa kok lancar? Karena gampang. Terus yang nomor 7, amil nasab juga adalah hatta. Ini gampang, pokoknya ada hatta, nasab, itu aja ya. Kenapa ada hatta, nasab? Mudharek kok ada hatta? Ya mesti nasab. Contohnya ya. Utlubil ilma hatta takhsha ila Allah. Carilah ilmu sampai engkau takut kepada Allah. Mana mudhareknya? Takhsha. Mudharek apa? Mu'tal akhir. I'rabnya? Alamat nasabnya? Apa? Fathah muqaddarah. Kenapa nasab? Ambil nasab berupa hatta. Gampang. Terus yang ke-8, fa. Ini bukan fa jawab sebetulnya ya. Ada syarat, terus ada jawab. Jawabnya dikasih fa, maka nasab. Ada syarat, ada jawab. Jawabnya dikasih fa, maka nasab ya. La ta'sillah fatahsaro. Kamu jangan durhaka pada Allah, maka kamu akan rugi. Ya. Lah gitu loh. Setelah larangan maka, setelah perintah maka, setelah jika maka, tapi makanya itu pakai fa, gitu ya. Maka namanya fa jawab, itu menyebabkan mudharek dibaca nasab, ya. Atau jawab dengan fa, dengan wa, dengan au, 3 ini. Jadi jawab itu tidak mesti pakai fa, bisa pakai fa, bisa pakai wa, waw, bisa pakai au. Nanti di Quran ketemu ya, gitu. Itu juga semuanya amil nasab. Berarti amil nasab sudah selesai. Gampang. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran Nahwu bagian yang kelima. Semoga bermanfaat.